Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Hari ini merupakan mata kuliah ekonomi makro pertemuan ke-9 terkait dengan perekonomian 3 sektor bersama saya Anissa Fitri SPMSI. Unit kompetensinya yaitu menjelaskan siklus kegiatan ekonomi faktor penentu dalam perekonomian 3 sektor. Elemen kompetensinya dapat menjelaskan siklus kegiatan ekonomi dan faktor penentu dalam perekonomian 3 sektor. Nah, di dalam perekonomian 3 sektor yang terlibat itu ada 3 sektor. Yang pertama adalah pemerintah, rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait perekonomian 2 sektor. Jika kita berbicara perekonomian 2 sektor, hanya 2 sektor yang terlibat, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Nah, nanti mungkin beberapa minggu ke depan kita juga akan membahas terkait perekonomian 4 sektor. Ketika kita berbicara perekonomian 4 sektor, berarti ada 1 sektor lagi yang bertambah. Tadi 3 sektor itu ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Ketika 4 sektor tambah lagi luar negeri, perdagangan luar negeri atau transaksi luar negeri, ya. Jadi, apabila kita berbicara perekonomian 3 sektor, merupakan perekonomian di mana pemerintah sudah campur tangan tetapi belum ada transaksi ekonomi luar negeri. Sehingga pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Kuncinya adalah kalau kita berbicara 3 sektor, ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ya. Nah, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Ya, pajak dibayar rumah tangga dan perusahaan ke pemerintah, ya. Kemudian pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Misalnya membangun jalan, ya, itu bisa seperti pengeluaran dari pemerintah. Kemudian pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Ya. Nah, kemudian ini merupakan sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam perekonomian 3 sektor terdapat 3 sektor yang terlibat, yaitu ada perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Ya, cara membaca baganya seperti ini. Perusahaan memberikan, ya, kita lihat garis ini. Perusahaan memberikan gaji, upah, sewa, bunga, laba kepada rumah tangga. Nah, sementara itu rumah tangga kepada perusahaan, ya, sepertinya ini sudah pernah dijelaskan, ya, mungkin di perekonomian 2 sektor. Ke perusahaan itu memberikan apa? Konsumsi rumah tangga, ya. Selain konsumsi rumah tangga ke perusahaan, rumah tangga juga menabung, ya. Sebagian dari sisa hasil konsumsinya ditabung, ya, ke lembaga keuangan atau bank, ya. Kemudian bank memberikan pinjaman, ya, kepada penanam modal, ya, penanaman modal. Nah, kemudian penanaman modal memberikan investasi kepada perusahaan. Nah, ini merupakan aliran antara perusahaan dan rumah tangga. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Nah, hubungan antara perusahaan dengan pemerintah adalah memberikan pajak, ya. Perusahaan memberikan pajak kepada perusahaan. Nah, kemudian pemerintah memberikan apa kepada rumah tangga? Nah, biasanya memberikan gaji atau upah, ya, biasanya ini kepada rumah tangga. Kemudian rumah tangga memberikan apa kepada pemerintah? Memberikan pajak, ya, perseroan biasanya, perseorangan, pajak pengesorangan atau pajak penghasilan. Ya. Kemudian
pemerintah mengeluarkan apa ke perusahaan? Ada pengeluaran pemerintah ya, misalnya perbaikan jalan dan sebagainya ya. Ada pengeluaran pemerintah untuk perusahaan. Nah, inilah yang disebut sebagai sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Ya, intinya adalah dari perusahaan, rumah tangga kepada pemerintah memberikan pajak ya. Sementara dari pemerintah ke rumah tangga memberikan gaji dan pemerintah ke perusahaan melakukan pengeluaran pemerintah. Misalnya apa? Perbaikan jalan dan sebagainya ya. Oke. Kemudian ada yang tadi saya sudah jelaskan, aliran pendapatan ya. Penerimaan rumah tangga merupakan balas jasa faktor produksi dari perusahaan dan gaji upah dari pemerintah, bunga keuntungan perusahaan ya. Nah, kemudian penerimaan pemerintah bisa dalam bentuk pajak ada dari perusahaan dan rumah tangga. Kemudian penerimaan perusahaan merupakan hasil penjualan barang dan jasa kepada rumah tangga dan pemerintah ya. Kemudian pembayaran rumah tangga itu melalui konsumsi, pajak, dan tabungan. Nah, selanjutnya adalah pembayaran perusahaan melalui faktor produksi dan pajak. Nah, pembayaran pemerintah melalui belanja pembangunan dan belanja rutin ya. Jadi kalau nanti ditanya penerimaan pemerintah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pajak perusahaan dan pajak rumah tangga. Nah, pembayaran pemerintah itu dalam bentuk apa? Misalnya belanja pembangunan dan rutin biasanya itu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan nanti misalnya, mengapa sih suatu negara menerapkan perekonomian 3 sektor? Dan ada nggak sih negara yang menerapkan 3 sektor ini? Kalau Indonesia ini kan ada perdagangan luar negeri, tentunya dia akan menerapkan sistem perekonomian 4 sektor ya. Tapi ada nggak sih negara yang menerapkan perekonomian 3 sektor? Ada ya. Kenapa sih menerapkan perekonomian 3 sektor? Hal yang mendasar adalah pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi didasarkan motif ya. Motif ekonomi itu ya ini, mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum atau kepentingan bersama ya. Makanya ada perekonomian 3 sektor. Nah, mencari keuntungan adalah dasar pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan dan pendapatan atau pendapatan negara. Ya, dari keuntungan ini tentunya untuk menambah penerimaan dan pendapatan negara melalui pajak ya. Nanti ada hibah dan non pajak, kita akan bahas lagi ya ntar di slide selanjutnya. Kemudian, dengan semakin tingginya pendapatan negara, maka pemerintah dapat membiayai segala kebutuhan atau pengeluaran untuk mensejahterakan warganya. Ya, dari motif keuntungan ini, dia mendapatkan penerimaan dan pendapatan. Nah, dengan penerimaan dan pendapatan ini, dia dapat membiayai segala kebutuhan atau pengeluaran kesejahteraan rakyatnya. Nah, negara mana saja sih yang menerapkan perekonomian 3 sektor? Ya, contohnya adalah Zimbabwe dan Korea Utara. Ya, dia hanya melibatkan perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga di dalam perekonomian 3 sektor. Nah, kemudian sumber penerimaan pemerintah itu ada 2 ya. Penerimaan dari dalam negeri, ada penerimaan dari luar negeri. Nah, penerimaan dari dalam negeri bisa dalam bentuk pajak ya, penerimaan pajak. Ada pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, PPH, bea materai dan lain-lain ya. Kemudian ada hibah dari luar atau dalam negeri ya. Kemudian ada yang sumber pendapatan dari non pajak ya, misalnya retribusi, kemudian aset-aset negara yang hasil korupsi ya, bisa dibalikan ke negara, itu udah menjadi aset negara ya. Kemudian penerimaan dari luar negeri, yaitu pinjaman dari luar negeri ya. Kalau misalnya sering ada bicara tentang
utang negara, pinjaman ke luar negeri ya, ini ya berarti penerimaan dari luar negeri. Tapi yang diharapkan harusnya sebuah negara itu mendapat penerimaan dari dalam negeri ya, jangan dari luar negeri ya. Oke. Kemudian pengeluaran pemerintah ya, setelah tadi penerimaan ada pengeluaran pemerintah. Nah, kalau penerimaan itu kan ingat kalau penerimaan itu pemerintah ada dari luar negeri, ada dari dalam negeri ya. Kalau dari dalam negeri itu bisa dari pajak langsung, kemudian bukan dari pajak dan hibah. Sementara kalau misalnya dari penerimaan luar negeri biasanya dalam bentuk pinjaman dari luar negeri. Sementara itu, kalau misalnya pengeluaran pemerintah itu ada dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, ya. Nah, ini pengeluaran rutin itu misalnya belanja pegawai, subsidi, belanja barang, pembayaran utang bunga, ini rutin ya dilakukan pemerintah. Ya, sementara pengeluaran pembangunan itu ada dua, yaitu pembiayaan pembangunan, misalnya ya bangun apa ya, gedung-gedung atau pembiayaan proyek terkait jalan-jalan ya. Jadi kalau pengeluaran rutin itu ada pengeluaran pemerintah itu ada dua, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kalau pengeluaran rutin itu contohnya apa aja? Belanja pegawai, subsidi, belanja barang-barang misalnya ya, pembayaran utang atau bunga. Nah, pengeluaran pembangunan apa? Pembiayaan pembangunan gedung-gedung dan sebagainya ya. Kemudian pembiayaan proyek terkait jalan, jembatan dan sebagainya. Oke. Kemudian penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah proyeksi jumlah pajak yang diterima. Nah, ini berkaitan dengan penyusunan anggaran belanja pemerintah dilakukan melalui proyeksi penerimaan pajak yang diramalkan. Jadi setiap tahunnya, misalnya tahun 2021 pasti sudah ada yang memperkirakan berapa pajak yang akan didapat di tahun 2022. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Nah, kemudian tujuan-tujuan ekonomi yang dicapai. Misalnya, tujuan penting pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, ya, kemudian menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, ya. Misalnya apa tujuannya? Mengatasi pengangguran kah, menghindari inflasi kah, atau mempercepat pembangunan ekonomi? Ya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin saya tanya masalah-masalah di ekonomi makro itu apa aja? Nah, ini jawabannya ya. Masalah di ekonomi makro itu biasanya terkait dengan pengangguran, inflasi, kemudian pembangunan ekonomi, ya. Oke. Kemudian pertimbangan politik dan keamanan. Nah, salah satu hal yang penting yang mengenai pertimbangan pemerintah dalam penyusunan anggaran adalah kondisi politik, ya, dan keamanan nasional. Ya, kalau misalnya kita ada isu-isu terkait dengan pengeboman dan sebagainya ya, misalnya di Jakarta pernah ada isu bom-bom segala macam, itu sangat membahayakan ya. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan investasi ya, biasa investasi asing. Kalau misalnya ada isu-isu seperti itu, tentunya para investor itu takut ya untuk investasi, dan itu berdampak kepada nanti pertumbuhan ekonomi kita. Jadi hati-hati banget dalam membicarakan terkait dengan isu-isu yang seperti pengeboman, kemudian teroris, isu-isu politik, isu-isu SARA dan sebagainya, karena itu berpengaruh terhadap investasi. Apabila investasi kita tidak jalan, maka pertumbuhan kita, ekonomi kita juga tidak akan tumbuh ya, justru akan mengalami penurunan, dan itu tidak diharapkan. Jadi hati-hati sekali dengan isu-isu seperti itu ya, karena itu sangat memperkeruh ekonomi makro kita ya. Oke. Selanjutnya ini merupakan fungsi pengeluaran ya, kurva fungsi pengeluaran ya. Nah, besarnya pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah pada suatu waktu tertentu tidak berpengaruh terhadap besarnya berapa pendapatan nasional ya, seperti kurva ini ya. Jadi garis horizontalnya ini adalah pendapatan nasional,
Kemudian ini merupakan garis vertikalnya itu pengeluaran pemerintah ya, X yang pendapatan nasional, ininya pengeluaran pemerintah. Nah, misalnya mula-mula itu di G sini ya, awalnya di sini. Nah, bagaimana kalau terjadi tambahan pengeluaran? Misalnya saja pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, pemerintah akan melakukan tambahan pengeluaran pembelanjaan sehingga G ini akan berubah menjadi G1. Ya, G ini akan berubah menjadi G1 ya. Ketika pemerintah melakukan tambahan pengeluaran pembelanjaan ya untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran ya, tentunya pemerintah akan melakukan pengeluaran. Nah, sehingga kurva ini akan bergeser ke G1, akan naik ke atas. Sebaiknya jika misalnya terjadi inflasi misalnya ya, kemudian maka pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menekan pengeluaran. Nah, ya sehingga terjadi pengurangan pengeluaran pemerintah dari G ke G2. Nah, ya ini adalah pengurangan pengeluaran. Ya, pengurangan pengeluaran pemerintah. Nah, oke. Kemudian penggolongan pajak di Indonesia. Nah, penggolongan pajak di Indonesia itu ada 2. Yang pertama adalah pajak langsung. Nah, maksudnya di sini adalah jenis pemungutannya langsung dikumpulkan dari pihak wajib yang membayar pajak. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Nah, artinya apa? Pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan ke pihak lain. Misalnya pajak penjualan ya, PPN, kita kan tidak perlu langsung bayar ke kantor pajak ya, 10% itu bisa bayar ke tokonya ya. Kemudian pajak impor. Nah, jadi inilah kalau berdasarkan golongan pajak itu ada 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya apa? Pajak penghasilan. Kalau pajak tidak langsung apa contohnya? PPN, pajak impor ya. Nah, oke. Kemudian jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia. Ada yang disebut sebagai pajak regresif. Ya, yaitu sistem pajak regresif menerapkan persentase pungutan pajak yang semakin menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak bertambah tinggi. Contohnya adalah tarif bea materai ya untuk pajak regresif. Kemudian pajak proporsional ya. Sistem pajak proporsional menerapkan persentase pungutan pajak yang sama besarnya pada berbagai tingkatan pendapatan. Penerapan sistem pajak proporsional antara lain pada pemungutan pajak pendapatan perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan, atau contohnya misal PPN, PBB ya, tarif 0,5 itu termasuk pajak proporsional. Kemudian pajak yang ketiga adalah pajak progresif, yaitu sistem pajak progresif yang menerapkan persentase yang semakin besar apabila pendapatannya semakin tinggi. Jadi semakin tinggi pendapatan maka pajaknya juga semakin besar ya. Jadi jenis-jenis pajak itu ada 3. Ada pajak regresif, ada pajak proporsional, ada pajak progresif. Ya, untuk regresif contohnya apa? Tarif bea materai. Kalau proporsional contohnya apa? PPN. Nah, kalau progresif contohnya semakin besar pendapatan maka semakin tinggi juga tarif pajaknya. Ya. Kemudian sebelum saya akhiri hari ini, coba kalian habis mendengar video ini buatlah rangkuman ya dari video yang saya berikan, tulis tangan, kemudian foto ya, kemudian upload ke LMS. Nah, di rangkuman itu di bagian bawah silahkan kalian jawab bagaimana efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Ya, bagaimana efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan.
Nanti minggu depan kita akan membahas materi mengenai keseimbangan perekonomian 3 sektor. Tentunya dasarnya ini dulu. Bagaimana efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Ya, silahkan di rangkuman itu, setelah kalian bikin rangkuman dari video ini, jawab pertanyaan ini. Ya, bagaimana efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Oke. Selamat mengerjakan rangkuman dan nanti akan saya berikan juga soal praktikumnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.